Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang pria berusia 52 tahun yang ditemukan meninggal dunia dan dikubur di pekarangan rumahnya di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan gundukan tanah mencurigakan di pekarangan rumah korban dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hasil olah TKP dan penyelidikan mengarah pada 2 terduga pelaku yang berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kedua tersangka masing-masing berinisial DM, perempuan berusia 19 tahun dan NCS, laki-laki berusia 28 tahun. Polisi menyebut keduanya memiliki hubungan asmara, sementara DM diketahui merupakan anak angkat korban. Polisi mengungkap bahwa dugaan pembunuhan berencana ini dilatar belakangi oleh konflik pribadi yang cukup kompleks. Tersangka NJS diduga nekat menghabisi korban karena hubungan asmaranya dengan DM tidak mendapat restu dari korban. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, sementara tersangka NJS juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah aksi tersebut dilakukan. Sedangkan tersangka DM yang merupakan anak angkat korban kepada penyidik mengaku menyimpan kemarahan sejak lama karena merasa sering mendapat perlakuan keras dari korban sejak masa kecil. Emosi tersebut disebut semakin memuncak setelah DM mengetahui bahwa dirinya bukan anak kandung melainkan anak angkat korban. Kedua tersangka yang diamankan masing-masing, yang pertama berinisial DM, 19 tahun, perempuan, warga desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua berinisial NJS, 28 tahun, laki-laki, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Adapun motif yang dapat kami sampaikan di sini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Berbekal motif tersebut, kedua tersangka diduga menyusun rencana untuk menghabisi nyawa korban dan mengubur jasadnya di pekarangan rumah untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali,
kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa cangkul, sepeda motor, telepon genggam, pakaian, dan barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.